Oke, jadi kita mulai bahas ini. Yang pertama, yang semuanya yes, no question, semuanya udah betul. Was the banana eaten by the boys? Are the bananas eaten by me? Is the banana usually eaten by my mother? Were the bananas eaten by her in the kitchen last night? Tuh, semua yang bagian yes, no questionnya sudah tuh. Nah, yang mesti kita koreksi adalah yang bagian WH questionnya. Jadi gini, di sini udah pernah terangkan caranya yang pertama, Aurel mesti tulis kata tanya dulu. Ini udah betul ya. Langkah kedua, sama seperti waktu Aurel merubah kalimat aktif jadi positif. Berarti harus ada to be-nya. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini, who itu berarti jawabannya adalah the boys ya. Berarti kan maksudnya Aurel mau nanya, siapa sih yang makan pisang kemarin? Betul ya, mau nanya itu ya. Jawabannya adalah the boys. Jadi the boys tidak boleh ditulis. Hanya the boys ya. Sisanya semua harus ada dalam pertanyaan. Sekarang kita lihat. Who? Berarti yang belum ada adalah was. Who was? Selanjutnya apa? Urutannya adalah setelah was adalah apa? The banana. Pindah dia. The banana. Jadi urutannya selalu gitu. Jangan dibalik-balik urutannya. Eaten betul. Jadi banananya ini hilang ya karena dia pindah ke depan. Lihat urutannya. Who. Lalu was-nya masuk. The banana. Eaten by yesterday. Gitu. Ya. Jadi caranya tetap sama. Setelah masukin kata tanya, to be-nya masukin dulu. Kalau ini mah gampang, to be-nya udah ada kelihatan banget nih, to be-nya tuh jelas banget. Di sini are, di sini is, di sini were, semua udah jelas. Kita nggak usah cari-cari kamar 2, kamar 3, nggak usah. Kita nggak usah cari, karena ini udah dalam bentuk pasif. Kita tinggal rubah aja. Nah, yang kedua sama ya, karena pakai who juga, berarti kasusnya mirip seperti yang nomor 1. Orang mau coba? Iya. Who? Are. Are, betul. The bananas ya. eaten in the morning. Ada yang satu kurang kata. Ada yang belum. Ada satu yang belum misalin. Apa? Semua harus ada soalnya. By. Tuh. Harus ada. Karena jawabannya adalah saya. Siapa yang makan pisang? Saya. Bukan oleh saya. Masa siapa yang makan pisang pagi ini? Oleh saya. Kan aneh jawabannya kalau begitu kan? Nah, jadi pertanyaannya Ya. oleh siapa yang makan? Jadi ini si pepaya ini, si pisang ini dimakan oleh siapa? Olehnya harus ada di dalam pertanyaan dong. Bukan dalam jawaban. Kalau jawaban jangan aneh. Next. What? Karena what itu adalah apa? Berarti kan kita mau nanya, apa sih yang dimakan oleh ibu? Betul ya? Apa sih yang biasa dimakan oleh ibu? Sama. What? To-be-nya mana? Is. Lalu? Berurutan, nggak boleh berantakan nih. Habis is, yang jadi jawaban adalah the banana kan? Berarti the banana yang nggak boleh diisi. Usually. Usually, betul. Terus? Eaten. Terus? By my mother. By my mother. Itu. Jadi ini hilang. Wish kan? Wish. Oke. Di
Bisa ya? What is usually eaten by my mother? Kalau kamu terjemahkan, apa yang biasa dimakan oleh ibu saya? Nah, ini baru benar. Jadi setelah kamu bikin, terjemahin. Sekarang lihat nomor 4. Coba kamu terjemahin. Di mana dia makan pisang di dapur? Kamu nanya di mana, tapi jawab sendiri. Di mana dia makan pisang di dapur? Nah, saya mau jawab apa? Jawabannya udah kamu jawab sendiri. Ayo, berarti kalau mau pakai where in the kitchen-nya nggak boleh ditulis dong, Bu. Ya. Jadi where, lalu tulis apa di sini? Were. Where. Nah, lalu The bananas the bananas eaten eaten by her. by her in the kitchen. Enggak. Enggak, berarti in the kitchen hilang ya. Kan kamu nanya, kenapa mau jawab sendiri? Udah beres? Ada yang kelupaan belum disalin? Enggak. Ada tuh yang paling belakang. Last night. Nah, pintar. Gitu. Bisa sayang? Bingung nggak? Enggak. Bisa ya, caranya sama. Jadi kita begitu habis kata tanya, to be masuk, terus salin semua secara berurutan. Tidak boleh diubah-ubah urutannya, kecuali jawaban. Jadi kalau pakai where, jawaban tentang where, ngomongin soal lokasi, jangan disalin. Kalau menanya when, misalnya nih ya, coba iseng satu lagi. Bikin satu lagi pakai when. Coba, gimana? When itu kan kapan kan? Kapan, berarti nanyain waktu. Berarti di sini yang tidak boleh disalin adalah apa? Last night. Last night, pinter. Sekarang bikin pakai when, coba. When were the bananas Yeah. eaten by her in the kitchen? Nah, gitu. Bisa? Bisa ya? Kalau kita mau bikin, coba bikin pakai what. Ayo, bisa nggak? Apa yang dimakan oleh dia di dapur tadi malam? Berarti yang tidak boleh disalin adalah? The bananas. Bentar. Yuk. What were eaten by her in the kitchen last night? Ya. Bisa ya? Gampang ya? Ya. Gampang. Yang penting itu selalu diikutin aja. Terakhir, who. Yuk. Who berarti jawabannya adalah her. Kecuali her, semuanya salin. Who? Who were the bananas Bananas eaten eaten. Ya betul, eaten by in the kitchen last night? Oh, in the kitchen. Kitchen. Last night. Gitu ya caranya ya. Siap ya? Jangan salah ya besok ya. Jadi kalau suruh bikin pertanyaan W question berarti caranya begitu. Kata tanya to be salin. Kata tanya to be salin. Bisa ya? Jangan salah lagi. Yuk, sekarang yang terakhir adalah Miss Wini hanya kasih 7 aja. Coba cari kesalahannya. Yuk. Di pause dulu ya supaya waktunya nggak habis. Oke, jadi ini yang tadi diisi oleh Aurel yang salah-salahnya diperbaikinya begini. Nah, yang pertama kali Aurel mesti ingat, karena ini kalimatnya kalimat pasif, this is passive voice, so nggak boleh ada did, don't, doesn't, itu udah nggak boleh lagi. Jadi yang nomor 3, 4, 7, 8, itu udah salah pasti ya. Karena udah nggak boleh lagi. Ini kalimat pasif, kalau pasif tuh nggak ada begituannya, pasif tuh hanya ada to be. To be-nya yang tadi 2 kamar itu loh, yang satunya kamarnya 2 sama 3 itu yang pertama. Jadi kita betulin yang itu dulu ya. 3, 4, 7, 8 itu dulu. Ini yang nomor 3
Benar, yang dibetulin adalah yang were. Tapi bukan jadi did. Dia jadi apa? Ini karena udah kamu tandain, saya betulnya di kanannya aja ya, biar kelihatan ya. Ini seharusnya adalah was. Kenapa was? Karena vegetables walaupun pakai s, dia artinya hanya satu jenis sayur-sayuran. Kalau mau banyak harus disebutin, misalnya cauliflowers gitu loh. Jadi jenisnya karena tuh jenisnya banyak, kayak fruit juga kan buah kan banyak nih sebenarnya. Tapi kan kita nggak tahu buah yang dimaksud tuh satu atau banyak. Kecuali disebutin apples, baru kita tahu itu banyak ya. Jadi kalau disebutnya fruit atau vegetables, walaupun ada s di belakang, tapi dia artinya hanya satu, pakai was. Terus yang dough. Yang salah memang betul yang isn't di sini betul. Terus seharusnya apa dong Miss Winnie? Kan ini TV-nya benar cuma satu. Berarti kan pakai isn't. Kamu kejebak di sini. Di sini saya tambahkan satu, yesterday. Yesterday berarti ininya juga dalam bentuk past, berarti di kamar yang kedua, bukan di kamar yang ketiga. Berarti bukan isn't tapi wasn't. Ya. Lalu kita ke yang nomor 7. He wasn't liked by she. Yang salah bukan wasn't. Karena apa? Karena seharusnya gimana ngomongnya? Kalau nggak ada keterangan dia dalam bentuk past atau enggak, jadi nggak ada keterangan yesterday, nggak ada keterangan last night, nggak ada keterangan every hour, every apa, itu bisa dua-duanya. Jadi bisa wasn't, bisa isn't, asal benar-benar dia benar tunggal gitu. Kalau misalnya subjeknya hanya satu, berarti dia pilihannya nih kayak he ya, dia pilihannya antara wasn't atau isn't. He, ya. Kayak nomor 6, a bunch of flower. Di sini bukan ini. Kayak gini nomor 3 nih. Jadi ini sebenarnya bisa was, bisa is sebenarnya. Bisa dua-duanya. Boleh dua-duanya. Tapi karena di sini pakai pas, kita pakai pas aja biar sama gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi, diganti-ganti lagi. Tapi kalau di sini ya, ingat, jadi kalau dalam bentuk pasif, kita kan nggak, kalau misalnya tadi dalam bentuk aktif kan kita kelihatan, oh ada tulisan yesterday, oh ini bentuk kedua, oh kita bisa rubah jadi, kalau kata kerja bentuk kedua, berarti kita rubahnya jadi, kata to be-nya berarti was atau were. Kalau misalnya kata kerjanya misalnya pakai S, berarti dia masuknya ke kamar yang 3. Tapi di sini kan kita nggak ada petunjuk apa-apa kan, kita nggak tahu ini sebenarnya awalnya dia pakai apa, bentuk kedua apa ketiga, kita nggak tahu. Jadi itu jangan jadi masalah. Ya, jangan jadi masalah dia bentuk satu apa dua. Yang penting dia benar, kita benar ngisinya untuk yang bendanya satu atau bendanya 2 itu aja. Nah, di sini yang salah adalah ini she. Karena nggak boleh kalau by di sini harus by, bukan by she. She kan itu kan subjek, ini kan di belakang. Nah, seharusnya ini yang salah nih. Di sini bolin aja ya biar kelihatan bedanya. Seharusnya ini bukan by she tapi by her. Gitu. Ya, jadi salahnya jangan selalu terpaku pada to be dan kata kerja, nggak selalu. Lalu yang terakhir, ini mau dijelas. Kenapa salah? Karena subjeknya kan banyak, berarti nggak boleh pakai was dong. Ya, itu udah pilihan yang salahnya udah betul di situ, tapi seharusnya nggak boleh pakai was, pakainya were. Gitu. Saya, sekarang kita cek yang lain. Yang nomor 2. Ini tadi Miss ini udah bilang, boleh aja mau pakai was boleh, mau pakai is boleh, itu nggak salah karena kita nggak punya petunjuk apa-apa, bahwa ini tuh dalam bentuk kedua atau bentuk satu pakai s atau enggak, kita nggak punya petunjuk apa-apa. Jadi boleh-boleh aja mau pakai is, mau pakai, kecuali ada gini nih, kecuali ada keterangan yesterday kayak gini nih. Nah itu udah jelas ya, kita harus pakainya bentuknya yang kamarnya yang berdua. Tapi kalau nggak ada keterangan apa-apa, ini boleh dua-duanya, orang boleh was, boleh is. Jadi salahnya berarti pasti bukan di situ. Salahnya di mana? Di sini. Masa di dalam dokter hewan?
Masa kucing saya disikat di dalam dokter hewan? Berarti di dalam badannya dokter hewan tuh ada kucing gitu maksudnya? Bukan. Ya. Jadi dokter hewan itu adalah orang. Jadi bukan in. Tapi ingat kalau pasif itu harus ada by. Nah, itu yang dia nggak ada. Ya, mestinya di sini adalah by. By the vet. Oleh si dokter hewan. Gitu. Siap ya. Lalu yang tadi lagi ini betul. Mestinya bentuk ketiga kata kerjanya mestinya sin betul. Nah, satu lagi nih. A bunch of flower. Miss ini sudah sebutkan di atas nih tadi. Kemarin Miss ini kasih tahu. Hati-hati untuk ini Aurel nih. Nih, hati-hati nih, a bunch of flower. Hati-hati. Yang dilihat adalah e-nya, ya. Sip ya. Jadi ini bukan flowers, bukan flowers, tapi bunch. Yang dilihat ada e-nya. Nah, jadi salahnya adalah seharusnya karena ini R ya, kita pakainya R itu kan berarti di kamar yang bertiga nih. Berarti kita gantinya dengan sama-sama yang di kamar bertiga, jangan ganti yang lain. Jadi ini jadi is. Gitu. Ya, jadi dari awalnya aja nih R udah salah karena kita bukan lihat the flowers-nya, kita lihat dari si a bunch-nya. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi itu kayak yang pertama tuh yang misalnya tanya kepunyaan, ingat nggak yang tadi our brothers? Ya itu ya, our brothers. Kalau kalimatnya kepunyaan kita lihat yang paling belakang brother-nya. Tapi kalau ini bukan kepunyaan kan, bukan seikat kepunyaan bunga, nggak ada, bukan. Jadi ini cara bacanya seikat bunga aja dari depan ke belakang. Kalau our brother kan kakak kami, bacanya terbalik. Nah itu tuh biasa ngomongin soal kepunyaan. Nah itu berarti yang dilihat ada si brother. Kalau di sini yang dilihat justru si e-nya ini. Ternyata cuma satu ikat. Nah di sini udah bilang hati-hati terjebak di sini. Berarti di sini pakainya is gitu. Sip ya. Udah mengerti salahnya di mana? Miss, tapi kenapa kita gak boleh pakai did, don't, doesn't? Sekarang lihat di atas. Rumus dari pasif apa? Nih, kamu lihat rubah nih ya. Kamu rubah semua, lihat nih bagian kanan nih. Ada gitu did das di sini? Oh. Ada. Rumus pasif itu adalah objek berubah menjadi subjek pindah ke depan, terus to be bentuk ketiga. Nggak ada did. Nggak ada did. Jadi kalau si guru kamu ngasih soal yang saya lihat sih contoh kemarin semuanya dalam bentuk pasif ya. Semuanya dalam bentuk pasif. Jadi saya kasih soalnya juga semua dalam bentuk pasif yang ada by-by-nya semua. Nah, kalau ada dalam bentuk pasif ini, itu tuh nggak ada did, nggak ada do, nggak ada das. Sebenarnya ini udah digampangin banget sama gurunya Aurel. Digampangin banget, jadi semuanya dalam bentuk pasif. Coba kalau diacak semua, ada aktif, ada yang pasif. Tepar kayaknya. Kita lesnya masih sampai malam. Sip ya. Jadi itu, kalau pasif tuh nggak boleh ada do, did, das. Nggak boleh. Hanya boleh to be. Am, is, are, was, were. Itu doang. Ya, terus jangan lupa kalau dalam bentuk pasif itu harus ada by. Nah, kayaknya ini yang nomor 2 nih. Kamu kejebak di sini nih. Kenapa saya kasih soal ini? Soalnya di contoh guru kamu juga ada. Dia kasihnya pakai apa ya? Pakai on kalau nggak salah. On. Seharusnya pakai by jadi on. Nah, berarti diganti itu. Jadi guru kamu juga ngasih, saya bikin soalnya berdasarkan contoh yang guru kamu kasih. Ya, jadi ini berdasarkan ini. Itu satu lagi yang dia kasih itu, iya ada yang paling aneh. Oh ini nih, yang nomor mana sih? Nih, nomor 7. Dia juga kasih ini nih. Dia kasih ini nih, salahnya di bagian ininya. Hati-hati berarti. Setelah by, ini belakangnya nggak boleh she. Kalau she itu adalah subjek, berarti dia harus di depan. Nih, yang di belakang tuh cuman boleh ditempati oleh him, her, me. Itu yang aneh. Kalau you sama, kalau it sama we jadi us, they jadi them. Them sama us. Hanya boleh itu. Nggak boleh diisi sama ayu, they, he, see, it. Di belakang tuh nggak boleh ada itu-itunya. Sip ya? Sudah mengerti? Ada mau ditanyain lagi? Miss, kalau yang question tag itu kan
question tag, kenapa? Question tag itu beda ya Miss ya sama yang tadi. Pasif. Apanya? Isinya belakangnya. Iya. Yang di belakang ini mah tergantung depannya tensisnya apa. Beda banget. Beda. Ya. Jadi kalau di question tag mah did-nya boleh, do boleh, does boleh, malah harus pakai itu. Boleh keluar M is R, kalau di sini ada M is R-nya kan, yang kamu bilang itu mah gampang Miss, kalau ada R-nya ya tinggal R doang, ingat nggak yang waktu itu kamu bilang. Justru yang kamu bilang kalau yang nggak ada, nah ini nih Miss ini kasih soalnya yang nggak ada, kecuali nomor 8 sama nomor 9 ada was sama were. Yang lainnya nggak ada. Jadi kalau question tag itu berdasarkan di depannya apa, tensisnya apa. Kalau bentuk kedua ya keluarnya did. Ini ya kayak gini nih keluarnya did. Kalau pakai S berarti keluarnya does. Nih ini nih. Kalau nggak ada apa-apa mesti waspada. Dia subjeknya they atau bukan. Kalau they berarti pakainya berarti do. Kalau ini yang bukan they tapi he see it. Bukan they maksudnya. Selain he see it. Kalau selain he see it boleh jadi don't. Tapi kalau ininya depannya he see it kayak ini nomor 3 hati-hati. Ya, karena read itu bentuk 1, 2, 3-nya sama. Apa aja yang sama? Read. Lalu apa lagi? Hit. Di sini tulis sini ya. Hit. Atau apa lagi? Let. Atau put. Apa lagi yang sama? Ini hati-hati dengan kata-kata ini nih. Yang sama lagi put, cut. Cut sama. Hit. Let. Apa lagi ya? Read, udah kayaknya. Apalagi ya? Seringnya sih 3 kata, kecuali si read ini seringnya 3 kata. Tapi by enggak ini aja lah. Ini aja yang diingat nih, 3 kata ini. Ya. 3 kata, 5 kata ini. Hati-hati. Nah, ini ya, itu biasa 1, 2, 3-nya sama soalnya. Gitu. Kalau pasif, nggak boleh ada begituannya, malah nggak boleh ada do, did, does, nggak boleh. Justru ini rumusnya, rumus pasif adalah to be bentuk ketiga. Jadi kata kerjanya pasti bentuk ketiga, kata kerjanya nggak boleh bentuk kedua, nggak boleh bentuk satu, pasti bentuk ketiga, dan selalu pakai to be semua tuh. Gitu. Kata kerja bentuk 3 tuh apa? Ini yang drunk tuh. Oh. Itu. Tubinya bentuk 3 apa? Hah? Tubinya yang bentuk 3. Been. Nah, itu nanti diajarinnya pada saat Aurel belajar perfect dan ini passive voice yang ada perfect-nya. Sekarang kamu baru tensisnya baru 2. Baru 2. Makanya saya tanya, pasif kamu diajarin tensisnya apa aja? Ini kamu baru diajarin 2 tensis. Nanti total 16 tensis semuanya bisa jadi pasif. Semua bisa. Dan been akan keluar kalau ada have-nya. Contohnya misalnya ya, he has drunk. Nah, udah bentuk ketiga loh, soalnya dia udah bentuk ketiga. He has drunk water. Berarti water has been. Harus ada has been-nya. Has been drunk by him. Jadi kalau ada has-nya enak, kata kerjanya pasti udah bentuk ketiga. Jadi kamu tinggal salin aja. Tapi konsekuensinya harus tambahin been. Si kata kerjanya teh been. Nanti kamu belum belajar itu, nanti aja di SMP. Di SMP semua tensis harus bisa jadi pasif. Bukan harus bisa, memang pasti bisa pasif. SMP dan SMA akan belajar ini lagi. Terus satu lagi yang saya lihat barusan di kisi-kisi, ternyata kamu juga harus bisa merubah dari pasif jadi aktif. Kemarin tadi kita pikir nggak akan keluar itu ya. Ternyata ada nih di bawah nih. Peserta harus dapat mengubah dan menulis kalimat aktif menjadi pasif maupun sebaliknya. Nah, itulah masalah. Jadi karena Miss ini baru lihat nih barusan, coba Aurel ubah nomor 1 sampai nomor 8. Ini kan pasif semua nih. Ya, dengan yang sudah dibetulin nih. Kita udah betulin semua nih ya. Coba ini yang nomor 1 sampai nomor 8 diubah menjadi kalimat aktif. Cobain deh. Ini kita nanti tulisnya di bawahnya aja nih. Ya, Miss ini apa namanya? Kenapa dia jadi ini? Jadi 2 biji.
nggak ada bayi-bayinya itu ya? Bayinya hilang. Betul. Ini kenapa jadi begini sih? Kok jadi aneh? Begini. Sama aja. Atau ini. Betul. Ya, sok. Di sini kasih contoh yang nomor 1 ya. Kalau tadi dari aktif jadi pasif, pertama tukeran subjek sama objek. Sekarang sama, tukeran dulu. Nih, mana objeknya nih? Si Mr. Andre berarti pindah ke depan. Mr. Tunggu, kita iya. Kita pakai huruf besar semua aja deh. Mr. Andre. Nah, selanjutnya adalah tidak boleh ada to be lagi, ya, tidak boleh to be ya. Nah, caranya gimana? Kita lihat. To be-nya di sini adalah are, berarti di kamar yang 3 itu ya. 3 itu ya. Nah, berarti di sini kata kerjanya pasti begini. Ya, bentuk ke-1. Oke, pasti bentuk ke-1. Karena dia di kamar yang 3 ini. Dan kita lihat, ini si Mr. Andre termasuk he. Berarti si ininya harus ditambah S. Jadi kalau subjeknya ini adalah nih ya, dalam kurung saya tulis ya, he atau she atau it, termasuk ke sini ya. Si kata kerja ininya harus tambah S. Kalau tadi awalnya kan kita pakainya give ya. Kita taunya give dari mana? Karena ini are. To be-nya are. Kalau to be-nya di kamar yang 3 ini, berarti si kata kerjanya pasti bentuk ke-1. Terus masalahnya tambah S apa enggak? Kalau subjeknya termasuk he, she, it, tambah S. Dah, kita beres ya. Si belakang udah pindah ke depan, kata kerja udah masuk, tinggal kita masukin objeknya. The book. Dah, kayak gitu. Mr. Andre gives the book. Caranya gitu, dibalik dulu, objek sama subjeknya tukeran dulu. Lalu setelah itu, kata kerja masuk. Kata kerjanya kita pilihannya ya, pilihan kata kerjanya ini ada 3. Ada nih ya, pilihannya ya, di sini tulis ya supaya kamu agak lebih ngerti. Jadi pilihannya antara ini atau ini. Nah, Aurel baru belajar ini. Nah, ya jadi pilihannya tuh selalu kata kerja, lihat di sini kan gave kan di sini ya. Ada gave kan di sini ya. Given, sorry. Kata kerjanya given. Given itu bentuk ke-1 dan keduanya ini. Give sama gives atau gave. Kita milih yang mana nih? Lihat, karena si ini adalah are, berarti di kamar yang 3 itu, berarti nggak mungkin yang bentuk kedua. Berarti ini kita hapus. Berarti pilihannya antara give atau gives. Ya. Lalu kita taunya dari mana, Miss? Pakai S apa enggak? Lihat subjeknya. Kalau subjeknya he, she, it, berarti harus tambah S. Berarti yang ini. Gitu. Nah, ini Aurel akan lebih mudah kalau Aurel mengerti tenses. Nah, ini yang selalu Miss bilang, Aurel, kalau liburan, kalau bisa, jangan berhenti les karena nggak ada pelajaran di sekolah. Tenses kamu agak lumayan harus dibenerin, sayang. Jadi ini akan ke bawah terus sampai SMP, sampai SMA. Terus-terusan tenses itu adalah dasar dari semua grammar bahasa Inggris. Kalau kamu tensesnya agak pusingnya jadi double-double, nanti begitu belajar grammar ini pasti ada tenses. Ini pasti ada tenses. Kalau tensesnya bingung, berarti kamu antara ngerti grammarnya ini bingung, belum lagi tensesnya bingung. Nanti jadi double. Makanya semua murid Miss Winnie itu ya, lulus SD itu tenses 5 ya, 5 doang ya. Udah harus ngotok di sini.
Udah nggak boleh sampai bingung. 5 doang yang di sini minta. Semua harus ngerti 5, nggak boleh kebalik-balik. Nggak boleh bingung. Karena nanti ini bakal ini gabung sama ini gabung sama ini, gabung 16 tuh cuman gabung-gabungan antara 5 ini. Kalau 5 udah ngerti, ngelotok di sini, kelar, beres semuanya. Ya, coba Aurel kerjakan nomor 2. Coba. My cat. Kalau ini mah gampang, soalnya saya nggak rubah ini jadi day, saya juga nggak rubah jadi apa ya, nggak ada ya. Ada lagi nggak sih? Oh, ini nanti di hi ya, nomor 7 sama nomor 8, hati-hati. Kalau nama atau kepunyaan itu tinggal salin aja. My cat, our brother, his brother, itu tinggal salin aja. Tinggal salin aja. Gampang ini. Ya, jadi ingat pertama, pada saat kamu menentukan kata kerja, lihat to be-nya. Kalau to be-nya was atau were, udah pasti kata kerja bentuk kedua. Ya, tinggal begini aja. Oke, kita coba yang nomor 3. Number 3. What number 3? Mother. Ya, betul. Terus? Habis itu. Lihat ini. Sorry. Karena ini kata kalimat tanya, dikosongin dulu depannya ya. Nah, selalu sama nih. Kosongin dulu kalimat depannya, karena nanti kita harus isi sesuatu di sini. Kan ini kalimat tanya. Ya, kosongin dulu. Jadi kita beresin dulu. Mother, terus. Nah, sebentar. Sebentar ya. Kan di sini biasanya tulisnya cut. Oke, cut. Terus? Tambahin S. Tambahin S. Kenapa? Kan dianya di kamar 2, sayang. Kalau to be di kamar 2, berarti dia pasti bentuk kedua. Bukan gara-gara mother. Bukan gara-gara mother. Tapi kamu lihat dulu. Kamu mau taruh kata kerja di sini, lihat dulu di sini to be-nya. To be-nya ini were. Were itu di kamar yang tadi berdua kan? Tadi misalnya bilang apa? Kalau kamarnya berdua, kata kerjanya pasti bentuk kedua. Nih. Bentuk keduanya cut. Cut lagi. Kan tadi udah disebutin di atas. Hati-hati dengan Cut. Put. Nih, 3 kata. Hit, let, put, cut. Ini semua sama. 1, 2, 3 sama. Sama. Ya, jadi tetap cut lagi. Terus ngapain? Terus habis itu the vegetables. Tapi ya, hati-hati ya. Sekarang kita tinggal di depannya nih. Depannya mau ditulis apa? Nah, sekarang kita lihat karena dipakai were, berarti di sini pasti did. Pasti. Ya, jadi kalau kalimat tanya were sama was di kamar 2 ini, di kamar 2 yang tadi ya, ini pasti depannya diisinya did. Ini kalimat tanya ya. Kalimat tanya nih. Pasti ya. Kalau was atau were, ada 2 ya. Si kalimat di kamar 2 ini tadi kan isinya was sama were. Kalau isinya di kalimat depannya was sama were, di sini pasti did. Yang kamu harus mikir kalau di depannya pakai does. Kalau does jadi is, kalau do jadi are. Itu aja gampang. Does jadi is, do jadi are. Tapi tergantung ya. Kalau is sama are tergantung dari ininya sih. Sorry, tergantung dari mothernya. Tapi kalau yang ke bentuk kedua sih gampang, pasti did. Udah nggak mungkin nggak. Kalau yang bentuk kedua pasti did. Ada lagi nggak sih pertanyaan? Nggak ada ya. Coba satu lagi coba ya. Coba ya kita ya. Saya ganti satu lagi. Misalnya si word-nya kita ganti jadi is. Sorry. Is. Yay. Nah, is the fruit aja ganti ya. Fruit atau vegetable aja biar nggak bingung. Vegetables. It's the vegetables. Jangan cut. Eaten by
mom. Nah, coba dirubah jadi aktif. Is the vegetable eaten by mom? Is depannya. Kalau is berarti tulis dulu, kita tulis dulu ininya. Apa namanya? Mom ya. Ini space-nya kosongin dulu ya. Terus mom. Eat the vegetables. The vegetables. Ini ya. Oh, kalau kalimatannya gampang sih. Jadi setelah kamu tulis mom, terus lihat ini kata bentuk ketiga ini ya, kamu tulis bentuk kesatunya aja. Pasti. Di sini bentuk satu, nggak usah pusing-pusing pakai S atau enggak. Kalau kalimatannya lebih gampang. Ini pasti bentuk ke satu. Jadi dia nggak mungkin jadi eat, nggak mungkin jadi eats. Jadi pasti eat. Di sini juga nggak mungkin jadi. Kalau ini misalnya kita ganti jadi eat juga ya, eaten ya. Misalnya kita ganti jadi eaten juga. Di sini juga sama, tetap jadi eat. Ya. Jadi nggak jadi bentuk kedua, nggak tambah S, nggak apa. Pokoknya ini tetap jadi eat aja. Bentuk ke satu aja bentuk dasar. Ya Miss Winnie kasih supaya kamu ngerti di sini tuh harus pakai bentuk satu, it aja bentuk satunya. Nah, sekarang kita masalahnya di depannya kita isi apa? Lihat ya. Kan ini pakai is. Is itu di kamar 3 ya. Di kamar 3 berarti kamu ngisinya pilihannya 2 antara do atau does. Ya, do atau does di kamar 3 pilihannya do does. Kamu lihatnya di mana? Yang paling dekat sama dia, mom. Mom itu adalah he, she, it. Kalau he, she, it berarti di sini pasti isinya pakai does. Nah, gitu. Begitu. Ya, kalau nggak bisa langsung apa? Ngisi das di depan, kita kosongin dulu aja. Itu nggak apa-apa kok. Ya, kecuali kalau PG ya kita tinggal lihat aja kalau PG mah. Nggak usah pusing-pusing. Tapi kalau isian, mendingan dikosongin dulu aja sama Aurel, jadi nggak salah. Sekarang yang number 4. Number 4. Nah, ini mulai nih. Di sininya pakai me. Me itu kan termasuk dari objek yang tadi ya, I jadi me, they jadi them. Ganti ya. Nah, sekarang lihat nih. Kita taruh di depan apa? Gak boleh me. Sini gak boleh tulis me nih. Tulisnya apa? Yesterday. Enggak. Keterangan waktu tetap di yesterday, gak boleh pindah-pindah. Yang kamu pindah ke depan ini hanya, kan tukeran objek sama subjek tadi saya bilang. Pertama tukeran. Jadi kalau aktif jadi pasif, tukeran. Pasif jadi aktif, tukeran. Tukeran dulu. Ininya sekarang harus pindahin ke depan. Tapi nggak boleh me. Isinya apa? I, pinter. I. Terus. Nah, ini juga enak nih. Watch. Tunggu. Ini kan isn't ya. Isn't ya. Berarti nanti kita harus taruh not lagi di sini. Nah, kosongin dulu. Nanti kita harus taruh sesuatu di sini untuk menggantikan isn't. Sekarang kita lihat kata kerjanya watch ya. Ini pasti bentuk dasar lagi. Jadi enak kalau udah pakai kata tanya atau negatif, kata kerjanya tinggal disalin aja, tinggal diubah jadi bentuk satu aja, watch. Next, televisinya pindah ke belakang. The television. The television. Terus yang belum adalah yesterday. Jadi kata keterangan waktu atau keterangan tempat itu jangan dipindah-pindah, Aurel. Kita nggak usah memindahkan dia. Kita hanya memindahkan objek sama subjek kita tukeran, taruh predikat, terus yang tadi tukeran taruh di belakang, udah sisanya salin aja, jangan dirubah-rubah ya. Keterangan waktu, keterangan tempat tetap di belakang, jangan dipindah-pindah. Kalau di depan tetap di depan, kalau di belakang tetap di belakang. Jadi kita jangan pindah-pindah. Jadi pusing kalau kita ikut-ikutan mindah-mindahin itunya. Nah, sekarang kita tinggal di tengah ini, kita isi apa? Kita lihat ya. Balik lagi di sini karena isn't, kamar yang 3, berarti pilihannya antara apa? Do atau does ya tadi ya. Kamar bertiga pilihannya do sama does. Terus kita taunya dari mana? Lihat subjek terdekat. Sebelahnya aja pakai tali, sebelahnya dia. I itu pakainya do, does. Do.
Don't, do not. Kan ini negatif, jadi harus pakai, jadinya harus dalam bentuk not lagi. Do not, don't. Saya? Iya. Oke, kita 4 soal lagi. Awalnya coba isi di WhatsApp boleh? Soalnya Miss ini jam 4 ada yang PAT juga. Murid Miss ini jam 4 ada yang mau les buat PAT juga. Ya, nanti ini diapain ya? Ini Miss ini kirim dulu aja ke Aurel, nanti sisanya lewat WhatsApp ya. Miss ini terangin di WhatsApp ya. Karena screen share-nya juga kayaknya mau dipakai nih. Atau nggak dipakai ya? Oh, nggak apa-apa. Ini aku rekam aja. Nanti sisanya aku tapi jadi recordnya misah ya. Udah nggak apa-apa deh.